Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amin Mulia SHM selaku mediator yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Satgas Dari yang sudah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing pihak pemohon dan pemohon. Kepada pihak pemohon saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Elamini, selaku Direktur Utama PT Komunikasi. Dalam perkara ini saya sebagai pemohon. Baik, dipersilakan kepada pihak pemohon. Perkenalkan nama saya Dina Maulani, selaku Direktur Utama PT Bumisma. Dalam perkara ini saya sebagai pemohon. Baik, saya ucapkan terima kasih dari masing-masing pihak. Sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi, maksud dan tujuan. Yang pertama, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perlindungan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 2012. Kedua, maksud dari mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ialah setiap perkara perdata sebelum masuk di pengadilan wajib melakukan mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma ini. Ketiga, tujuan dari mediasi ini sendiri ialah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator. Mediator adalah hakim atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun prinsip-prinsip mediasi yang dilakukan adalah yang pertama, imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Kedua, tidak berhak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak. Ketiga, kerahasiaan bahwa seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia. Keempat, fokus bahwa mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah jika diperlukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kata-kata mediasi hari ini. Yang pertama, setelah proses mediasi berlangsung, diharapkan saudara untuk tidak mendengar pasal agar tidak mengganggu proses mediasi kita pada hari ini. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Ketiga, kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh mediator. Keempat, tidak boleh merokok. Kelima, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Keenam, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Ketujuh, pihak tidak boleh membawa senjata tajam. Kepada Bapak Ibu, apakah ada usul yang ingin ditambahkan? Tidak. Baik, Ibu-Ibu saya rasa bisa memahami tertib yang saya telah bacakan. Selanjutnya saya persilakan untuk pihak pemohon untuk menjelaskan titik permasalahan. Jadi begini Bu, saya selaku Direktur PT Indakasi dan Direktur PT Bumisma terikat kontrak kerjasama pekerja sipil pembangunan KPI minyak sawit kapasitas dari PT Berkat Sentosa di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1, Kota Wolosmoe, Provinsi Aceh dengan harga pekerjaan total 27.900.000 rupiah. Lalu atas kerjasama tersebut, saya telah melaksanakan kewajiban saya, yaitu dengan menggerakkan pekerja sipil pembangunan dari PT saya untuk masuk kuliah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Namun ternyata pihak termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Baik, terima kasih. Misalnya yang disampaikan oleh pemohon. Bagaimana? Apakah ada yang menambahkan? Tidak ada. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak pemohon untuk menjelaskan titik permasalahan. Baik, Bu Mediator, saya tidak saya mengaku kalau PT Indakasi atau semua pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Bumisma pada saat ini dikarenakan PPKM kekurangan tenaga kerja sipil. Itu kami menawarkan kepada Bapak pihak pemohon waktu di PT Indakasi untuk bekerja sama dalam pembuatan pabrik minyak sawit. Setelah tersebut dan setelah baru kerja tersebut ditangani di mediator sejauh ini kami sudah membayar sebanyak 22 miliar dan tersisa 5 miliar lagi yang belum dipenuhi. Namun sejauh ini perusahaan kami belum mampu untuk melakukan sisa pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan di tempat kami. Bagaimana apakah dari apa yang disampaikan oleh pemohon adalah tambahan kepada ini sendiri? Ada Bu? Silakan. Terima kasih kepada mediator atas kesempatannya bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang pendataan terkait secara tegas di dalam pasal 1223 dan 1294 dasar
12 hingga 8 tidak menunjukkan untuk data. Oleh karena kerugian yang dialami oleh pihak PTBI Makassar tidak dapat membuat PTBI Unisma tidak membayar sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 5 miliar rupiah, maka sudah sepatutnya dan selayaknya tindakan PTBI Unisma tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berprestasi. Bagaimana tanggapan dari termohon? Baik, dipersilakan. Jadi Bu, dari penyampaian yang telah disampaikan oleh pemohon, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Di sini kami tidak sepenuhnya melepas tanggung jawab kami dari 27 miliar, kami telah membayar sebesar 22 miliar. Hal ini menunjukkan masih ada etikat baik dari pihak PT kami. Cuma di sini kami sampaikan membutuhkan waktu untuk melunasi sisa sembari pekerjaan selesai sampai 100%. Tetapi dalam kontrak perjanjian seharusnya PT Unisma sudah harus melunasi semua uang itu. Sabar dulu, masing-masing punya waktu berbicara. Apakah ada yang ditambahkan dari pihak termohon? Tidak ada. Baik. Bagaimana pihak termohon? Apakah ada keluhan yang disampaikan sebagai penanganan terkait masalah ini? Bahwasannya keluhan kami sampai hari ini PT Unisma tidak melunasi uang sisa pembayaran pekerjaan sipil yang berasal dari PT kami. Dan PT Unisma tidak mempunyai etikat baik atas kontrak yang telah diperjanjikan. Baik, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari Ibu. Selanjutnya saya ingin mengetahui harapan terkait perkara ini. Saya ingin meminta kejelasan waktu kapan pihak PT Unisma dapat membayar sisa uangnya Bu. Soalnya beberapa pekerja sipil pembangunan yang telah saya kerahkan pada PT Unisma terus menuntut saya terkait sisa pembayaran. Kami tidak mau perusahaan kami tercoret dan ditutup secara hukum atas ketidakjelasan PT Unisma. Baik, terima kasih kepada pihak termohon. Untuk pihak termohon, apakah ada keluhan dan keinginan pihak termohon dalam permohonan yang telah diajukan? Di sini kami bukan tidak ada etikat baik untuk melunasi sisa pembayaran, namun kami menyadari bahwasannya dari pihak termohon terlalu terasa tergesa-gesa, sedangkan pembangunan saja masih 97%. Baik, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari pihak termohon. Selanjutnya saya ingin mengetahui keinginan terkait perkara ini. Kami akan melunasi 100% gaji sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun kami meminta waktu untuk melunasi gaji tersebut karena kami merupakan PT dari BUMN yang kekayaannya dikelola oleh negara, jadi kami butuh waktu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pihak termohon untuk melunasi gaji kalian PT Wijaya? Saya butuh 1 bulan untuk gajian, Pak. Oke, baik. Saya selaku mediator akan menyampaikan solusi terbaik karena tugas saya sebagai mediator pada mediasi ini ialah memberikan solusi terbaik kepada ibu-ibu dan menguntungkan kedua belah pihak. Di sini saya menemukan 2 titik permasalahan dalam sengketa ini. Izinkan saya membacakan 2 inti dari sengketa ini. Yang pertama, rasa keberatan pihak pemohon terkait gaji yang belum dibayarkan oleh PT Bumi Bisma sebagai pemohon. Kedua, pihak pemohon yang belum melunasi gaji perkara sipil atau bangunan dan tidak mau melunasinya karena pengerjaan kami tersebut masih 97%. Oleh sebab itu, untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik sengketa ini, saya akan kembali mendengarkan, menggali dan mempertimbangkan opsi penyelesaian masalah. Sehingga Bapak Ibu pemohon termohon serta ahli dari pemohon dan termohon tidak perlu khawatir terhadap proses mediasi ini, karena dijamin rahasianya. Bagaimana pihak termohon dan termohon apakah merasa keberatan? Tidak keberatan. Oke. Baik, silakan kepada termohon menyampaikan inti dari permasalahan. Baik, Silakan kepada pihak termohon. baik Bu izin. Perlu diketahui bahwasannya PT Bumi Bisma merupakan salah satu anak perusahaan dan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan persona terbatas. Yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh materi selaku kuasa dari pemegang saham milik negara sesuai pasal 1 ayat 1 PP nomor 4 tahun 2005. Tapi kalau kita melihat pengertian anak perusahaan diatur dalam peraturan Menteri Negara BUMN nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perusahaan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perusahaan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jelas bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh BUMN. Dan ada perusahaan yang memiliki identitas berbeda. Jelas Ibu. Baik. Di sini kami juga
juga ingin sampaikan kalau PT Berkas Sentosa juga belum menyelesaikan keterlambatan sisa pembayaran atas kerjasama kami dalam pembangunan pabrik PT Berkas Sentosa. Berikut kami lampirkan catatan pembayaran gaji dari PT Berkas Sentosa ke PT Bima Wisma dari awal pembangunan sampai di proses pembangunan 97% ini. Baik, apakah ada tanggapan dari pihak pemohon? Ada Bu. Silakan. Seharusnya dari pembuatan kontrak perjanjian PT Bumi Wisma membuat beberapa poin tambahan dan catatan terkait status perusahaannya. Dan seharusnya ada etikat baik untuk memberikan konfirmasi alasan kepada kami. Baik, saya selaku menjelaskan telah menemukan titik terang dan melihat adanya etikat baik antara masing-masing pihak. Nah, itu menjelaskan masalah perusahaan ini. Saya mendapatkan poin bahwasanya terjadi kurang komunikasi antara masing-masing pihak. Maka saya akan bertanya kepada masing-masing pihak bagaimana, apakah ada penjelasan dari pihak pemohon terlebih dahulu. Kami ingin dana yang belum lunas dibayar untuk segera. Mungkin dibayarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Bagaimana pihak pemohon? Baik, kami dari PT Bumi Wisma akan melunasi 100% gaji sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Tetapi kami meminta waktu paling lama selama 10 bulan, karena kami merupakan anak usaha BUMN dan kami juga mengonfirmasi terkait pembayaran dari PT Berkas Sentosa. Oleh karena itu, kami butuh waktu. Bagaimana kepada pihak pemohon, apakah sepakat? Baik, jika waktu 1 bulan kami sepakat dan akan menunggu. Dan sebaiknya jangka waktu ini dimasukkan ke dalam surat kesepakatan. Baik, bagaimana pihak pemohon, apakah sepakat? Baik, saya setuju dan mendukung segala proses baik dalam perkara ini. Baik, terima kasih atas opsi dengan saya. Sehingga saya simpulkan PT Wisma akan mengisi sisa pembayaran gaji pekerja sipil bangunan waktu pertama selama 1 bulan kepada PT Indah Kasih. Maka perkara ini selesai dan telah mendapatkan win-win solution. Apakah ada yang ingin disanggah atau dikoreksi? Tidak ada. Baik, pada para pihak untuk dulu sebentar saya akan membuat fakta perdamaian yang akan ditandatangani oleh ibu-ibu. Silakan kepada pihak. Silakan terkait mohon. Karena mediasi ini sudah mencapai kata sepakat dari dua belah pihak dan telah mengirimkan akta perdamaian, saya minta kepada setiap pihak untuk saling memberi keterangan. Dari sini saya akan selesai dan terima kasih kepada para pihak yang telah menyelesaikan perkara ini melalui jalur mediasi. Dan akta perdamaian ini akan saya daftarkan kepada pengadilan untuk menetapkan perbuatan hukum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.